Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarikalah. Amma ba'du, anak sekalian, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, marilah kita ya dulu ya, supaya pelajaran hari ini kita menjadi semangat untuk mengikutinya. Semangat, 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 selamat pagi. Halo sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari sejarah Nabi yang kita cintai. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, kalau kita mendengar kata Nabi kita disebut, kita harus otomatis ketika kita menyebutnya Nabi Muhammad, kita harus secara otomatis menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nabi Musa, kita akan otomatis alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Khidir, Zulkifli alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu radar kita harus sudah otomatis. Jangan sampai ketika disebut Nabi Muhammad kita tenang-tenang saja. Harus otomatis kita jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mempelajari sejarah beliau. Sejarah beliau ditulis dalam buku karangan Mikhail Hatch, The 100 Ranking Influential and Spread Story in History, ya, di antara 100 tokoh yang paling top itu Mikhail Hatch itu menempatkan Rasul Muhammad SAW pada yang pertama. Walaupun pada tahun berapa itu, tahun 1985, Arswendo itu menempatkan Rasulullah pada ranking yang ke-13, akhirnya memancing kemarahan umat Islam. Kemudian didemolah dia, akhirnya menjadikan dia masuk ke penjara dan dihukum 5 tahun karena dengan dasar menimbulkan sentimen dalam agama atau menista agama. Mari kita masuk pada perjuangan Nabi Muhammad. Lahirnya beliau Senin 12 Rabiul Awal. Kalau kita menghafalkan hari lahirnya dan sejarahnya, cukup kita itu mendengarkan sholawatan dan menirukan apa yang disampaikan oleh para muadzin sebelum sholat. Ada apa itu? Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah dinane Senin tanggal 12 tahun Gajah, engkang ibu asmane Siti Aminah, engkang Romo asmane Said Abdullah. Apa lo? Coba sama-sama. Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah. Oke kan? Itu setiap hari kita baca itu. Supaya apa? Supaya paham. Beliau lahir dalam keadaan yatim. 6 bulan sudah ditinggal di kandungan ibunya. Coba kita bayangkan seorang anak yang ditinggal ayahnya ketika masih usia di kandungan 6 bulan, lahir cengeng, tidak tahu ayahnya. Apa yang kita rasakan? Kasihan ya? Tentu kita akan merasa sedih dan merasa kasihan. Anak lahir ketika dia dalam keadaan yatim, 6 bulan dalam keadaan di kandungan ibunya. Kemudian 6 tahun, usia 6 tahun, dia sudah menjadi piatu.
Ditinggal siapa? Ditinggal ibunya. Akhirnya usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Kasihan ya? Tentu kita akan membayangkan dia butuh kasih sayang orang tua, ayahnya sudah meninggal, ketika dia lahir cengeng sudah ditinggal ayahnya, kemudian ketika masih enak-enaknya 6 tahun dia sudah ditinggal ibunya. Kemudian setelah ditinggal ayah dan ibunya dia menjadi piatu, akhirnya dia diasuh oleh kakeknya. Diasuh oleh kakeknya Abu Thalib sampai 2 tahun. Kakeknya yang amat mencintai Rasulullah SAW, ya kan? Hanya 2 tahun ditinggal Abu Thalib. Kasihan ya, bertubi-tubi musibah yang menimpa beliau. Ketika sampai 2 tahun, umur 8 tahun dia diasuh pamannya. Pamannya ini juga cinta sayang kepada Rasulullah, ya kan? Dengan latar belakang inilah maka ketika dia itu menjadi utusan Allah, ketika datang tantangan, rintangan dan apapun, dia kuat. Karena apa? Dia sudah teruji dengan kesedihan, teruji dengan suatu kemiskinan, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang tangguh dalam hidupnya. Maka profil Nabi Muhammad ini kita bisa lihat di sini. Kita lihat profil Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang kehidupannya keras dalam menghadapi hidup, satu sebagai pengembala kambing. Ketika dia ditinggal orang tuanya, ditinggal ibunya, ditinggal pamannya, ditinggal kakeknya, maka dia umur 12 tahun sudah menjadi pengembala. Ya. Mengapa yang dikembalakan kambing? Karena kambing itu adalah suatu binatang yang sulit. Diajarkan dulu cara memelihara kambing. Dan yang kedua adalah seorang pedagang atau berniaga. Usia 12 tahun sudah berdagang dengan pamannya. Dan sudah diprediksi oleh pendeta Bukhairah untuk menjadi seorang nabi. Apa kata pendeta Bukhairah kepada pamannya? Janganlah kau ajak kesal, sebab nanti ada suatu hal yang menjadikan nabi itu dikenal oleh penduduk Syam. Maka ajaklah dia pulang dan jangan sampai tahu bahwa dia itu adalah nanti menjadi seorang yang pembesar, seorang yang menjadikan seorang itu gelap menjadi terang. Dan yang sukses dalam berdagang usia 25 tahun. Disebabkan kejujuran beliau, disebabkan cara berdagang beliau. Bagaimana seorang dagangnya 25 tahun. Maisyarah itu pembantu dari Khadijah, yang nanti calonnya istri Rasulullah. Ketika dagangnya Khadijah itu ya, ketika lama menjadi banyak, dia itu terheran-heran. Kemudian dia mengutus Maisyarah sini, mengapa daganganmu semakin lama semakin banyak, keuntungannya semakin berlipat ganda. Coba kamu amati bagaimana dagangnya Muhammad ini. Ketika Maisyarah itu mengamati di garis selama seminggu, tidak butuh waktu seminggu, dia melapor pada Khadijah. Wahai Khadijah, sungguh pribadi Rasulullah adalah pribadi yang mulia. Dia dagangannya adalah melepas dengan mudah, untungnya tidak menjadi banyak, hanya sedikit dilepaskan, tapi kemudian banyak yang beli. Dan dia tidak pernah mempersulit dalam dagangannya, maka dia disenangi oleh penduduk Arab, sehingga akhirnya dia dijuluki Al-Amin, artinya apa? Yang dapat dipercaya. Dagangannya kalau dia ini, kulaan saya adalah 12 real. Boleh 13 real ya Rasul, silahkan ambil, untung 1 real tidak masalah.
akhirnya dia disenangi oleh para pembeli, dan umur 25 tahun dia menjadi pedagang yang sukses, dan kemudian dia adalah dipinang oleh Siti Khadijah, sehingga akhirnya Siti Khadijah dan Rasulullah Muhammad menjadi suami istri yang sukses. Bisa dipahami ya. Jadi profil Nabi Muhammad untuk materi ini saya cukupkan sekian, sehingga kita bisa menjadikan profil-profil Nabi Muhammad ini di dalam kehidupan. Jujur, semangat yang tinggi, dan tahan cobaan, mampu menghadapi cobaan, dan teguh pendirian. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.